Halo, perkenalkan nama saya Albiran Selmus dari kelas A3 dengan NPM 217052937. Di sini saya akan safety talk tentang APAR. APAR adalah akronim dari alat pemadam api ringan. Mereka yang menggunakan peralatan pemadam kebakaran seperti APAR tentunya harus dilatih dan dijelaskan teknik-teknik dalam menggunakan APAR. Selain itu, mereka juga harus memahami jenis alat pemadam yang digunakan dalam memadamkan api tentunya. Kesalahan dalam memilih jenis pemadam dapat membahayakan jiwa dari tim pemadam. Misalnya, kondisi kebakaran di mana di sana terdapat arus listrik yang masih menyala. Maka, ketika tim pemadam menggunakan air, maka tersebut tidaklah tepat. Sehingga, saat penting memahami kondisi di lapangan. Karbon dioksida atau CO2 dan alat pemadam bubuk kering tentunya juga efektif mencegah oksigen mencapai api dan memadamkannya. Tetapi mereka tidak dapat mendinginkan bahan yang terbakar seperti halnya air. Jadi, jika bubuk itu dihembuskan, api dapat menyala kembali. Menggunakan jenis pemadam yang tepat untuk api, gunakan teknik pas 4 langkah. Yang pertama, pull atau tarik. Tarik pin ini akan merusak segel tamper. Aim atau tujuan, bidik rendah, arahkan nozzle atau selang ke dasar api. Jangan menyentuh klakson pada alat pemadam CO2 karena akan menjadi sangat dingin dan dapat merusak kulit. Squeeze atau peras. Peras pegangan untuk melepaskan agen pemadam. Sweep atau sapu. Sapu dari sisi ke sisi di pangkal api. Sumber bahan bakar sampai api padam. Maksud saya, sorry. Cara menggunakan APAR ada beberapa hal yang perlu rekan-rekan perhatikan berkaitan dengan alat pemadam api ringan ini, yaitu pastikan bahwa alat pemadam api ringan tersedia di dekat area Anda, khususnya jika pekerjaan Anda memiliki risiko kebakaran. Misalnya, pekerjaan, pengelasan, dan lain-lain. Pastikan bahwa alat pemadam api ringan mudah dijangkau dan tidak terhalang oleh benda apapun. Karena hal ini umum ditemukan, masih banyak saja orang-orang yang meletakkan barang menutupi APAR, sehingga alat pemadam tidak terlihat dan sulit untuk dijangkau. Alasan-alasan seperti tidak ada tempat lagi tidak dapat diterima dalam hal ini. Untuk itu, penting masing-masing bagian memikirkan agar penempatan barang-barang ini bisa lebih baik, terkhusus tidak menutupi alat pemadam api yang telah ada. Karena hal ini dapat menyebabkan proses pemadaman tidak dapat dilakukan dengan secepat mungkin. Jika memang dirasa ada perubahan penempatan APAR, maka penting memikirkan
beberapa hal seperti jarak penempatan. Untuk APAR, jarak ideal biasanya 15 meter yang umumnya mengacu pada risiko kebakaran rendah. Namun, jika ternyata risiko kebakaran tinggi, maka sebaiknya jarak tersebut didekatkan. Karena khawatirnya untuk memadamkan api tersebut tidak cukup dengan satu APAR saja. Ya, sekian dari saya, Safety Talk tentang cara menggunakan APAR. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, Albert Selmus dari kelas A3. Terima kasih.